Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yosi yang telah memberikan banyak pengalaman tentang bisnisnya. Baik Pak, berarti kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan dari via chat. Ada pertanyaan dari istrinya Kim Taehyung. Waduh, sekali ya. Jadi, Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya bagaimana tips untuk memulai bisnis dan cara mempertahankan bisnis agar bisa berkembang. Silahkan ditanggapi Pak Yosi. Baik, terima kasih. Tadi putus-putus Mbak Moderator, bisa diulangi lagi? Oh, ya baik, maaf Pak. Di sini ada pertanyaan, saya ulangi. Pertanyaan dari istrinya Kim Taehyung. Di sini dia hip-hop sekali orangnya. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, saya ingin bertanya bagaimana tips untuk memulai bisnis dan cara mempertahankan bisnis agar bisa berkembang, terutamanya di era pandemi seperti ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Tadi dari pertanyaannya dari istri, barangkali dari milenial ya. Saya ini kan generasinya, tadi yang kata Bu Habibah, boomer ya. Nah, fisiknya boomer, tapi semangatnya milenial. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Sebetulnya setiap seseorang yang ingin berusaha tentu punya beberapa aspek ya. Aspek yang paling penting adalah semangat ya, spirit, karena tanpa spirit tentu agak sulit, karena orang kalaupun punya modal, punya financial backup, tanpa spirit juga akan kesulitan. Jadi hemat kami bahwa setiap usaha itu, khususnya ini secara umum saja ya, artinya karena situasinya pandemi tentu lebih banyak faktor-faktor X yang harus dipertimbangkan. Kalaupun dalam kondisi normal tentu akan lebih mudah ya. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh para pembicara sebelumnya bahwa ada kesempatan atau kans di beberapa wilayah yang atau sektor yang bisa diambil atau dimanfaatkan dengan kondisi pandemi. Nah, untuk bisa bertahan sih ya seperti yang tadi sudah kami sampaikan atau saya sampaikan di penjelasan bahwa semua akan sangat tergantung daripada bagaimana kita mengelola sesuatu usaha. Misalnya usaha yang tanpa menggunakan pinjaman dari bank tentu akan lebih bisa bertahan daripada usaha yang menggunakan pinjaman atau hutang dari bank. Nah, tentu skalanya juga akan berpengaruh, sehingga skala yang kecil ataupun yang menengah dan besar tentu akan berbeda. Jadi kira-kira seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Yos yang telah menjawab dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua ini dari Pak Leo. Beliau adalah salah satu dosen UCY juga dari Fakultas Ekonomi. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Salam perkenalan dari saya, nama saya Leo Pamungkas dari Prodi Akuntansi UCY. Salam perkenalan buat Pak Yosi. Pertanyaan saya ya, dari perspektif perbankan Pak, saya lihat tadi Bapak berpengalaman dalam bidang manajemen bank juga. Ya, di era pandemi ini kan semuanya susah ya Pak ya. Dari 5 karakter atau 5C pemberian kredit dari perbankan, satu-satunya yang tidak berubah adalah dari segi karakter. Dari segi kapital, capacity, condition of economic maupun collateral, semuanya berubah di dalam kondisi seperti ini Pak. Jadi saya pikir ekspansi kredit sangat terbatas untuk perbankan di saat seperti ini.
Begitu juga untuk kredit-kredit yang sudah dicairkan, saya yakin bahwa kolektibilitasnya akan menurun. Sementara karakteristik dari bank-bank di Indonesia adalah masih menekankan pada interest based income. Fee based income-nya masih minim. Nah, kira-kira technical survival bagi perbankan di Indonesia, menurut pengalaman Bapak sebagai manajemen bank itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh perbankan meminimalisir daripada dampak daripada pandemi dan ketidakpastian ekonomi ini, Pak. Terima kasih, demikian Pak, disampaikan. Baik, terima kasih. Ya, silakan Ibu Moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Leo. Salam kenal kembali dari kami. Pertanyaannya mungkin lebih pas kalau dipertanyakan kepada Pak Hanan Wihasto itu, karena beliau cukup berpengalaman juga untuk memahami dunia perbankan. Namun dari 5C yang tadi sudah disampaikan, betul sekali bahwa karakter yang lainnya berubah, hanya karakter yang tidak berubah. Ya, jadi variabelnya memang seperti itu. Saya setuju bahwa kondisi perbankan pada saat pandemi sekarang ini memang menghadapi banyak kesulitan. Khususnya tentu bagaimana mereka untuk bisa hidup. Hidupnya kan tentu dari perkembangan pertumbuhan kredit, ya, dari sisi kredit. Nah, bagaimanapun juga kredit itu akan bisa bagus sehingga tidak menimbulkan non-performing loan adalah kredit-kredit yang diberikan kepada sektor-sektor usaha yang bisa bertumbuh. Tanpa sektor-sektor yang bisa bertumbuh, tentu perbankan juga akan ragu untuk mengucurkan kreditnya. Dalam hal ini, situasi pandemi akan menyebabkan bank harus mengambil sikap, terutama bagi pengusaha-pengusaha yang tidak dapat mencicil angsuran kewajibannya karena situasi yang dihadapi di masa pandemi sekarang ini, dari sisi penghasilannya yang berkurang dan usahanya yang mungkin sedang merosot karena tekanan daripada pandemi ini, maka tentu bank harus memberikan kebijakan misalnya dengan schedule penjadwalan ulang atau term of condition-nya untuk memberikan pengurangan atau penurunan permohonan persetujuan dari permohonan suku bunga yang diterapkan kepada si peminjam, ya, pada kreditur, ya, kepada debitur, ya. Jadi biasanya dalam situasi seperti ini ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada pengusaha maupun debitur yang punya karakter baik untuk diberikan pengurangan suku bunga. Jadi penurunan suku bunga yang mungkin akan bisa membantu, atau rescheduling dengan membayar hanya pokoknya saja tanpa bunganya itu baru dibayarkan kemudian. Jadi tentu bagi para bankir saat ini memang dilematis, ya, karena situasinya yang sangat banyak sekali masalah yang dihadapi. Namun yang jelas sekarang pertumbuhan itu dibutuhkan peran dari pemerintah untuk bisa membangun sektor-sektor daripada perekonomian itu bisa tumbuh kembali sehingga perbankan dapat memberikan kucuran kreditnya, ya, untuk bisa bertumbuh. Ya, perkiraan dari para pengamat atau pelaku usaha itu pertumbuhan tahun 2021 ini semester kedua bisa diharapkan lebih baik daripada yang sebelumnya, sehingga pemerintah merasa yakin, ya, mungkin dalam hal ini kita juga mendengar meskipun banyak sekali yang pro dan kontra tentang pertumbuhan 7%, pertumbuhan 6% dari Pak Suharto Monoarfa dan Pak Luhut, ya, dari Menko Maritim. Tapi kami
sebagai pelaku usaha tentu juga melihat adanya beberapa kans untuk bank perbankan bisa mengamati mana-mana sektor pertumbuhan yang bisa dimasuki dengan pemberian kredit yang lebih sehat ya. Mungkin demikian Pak Leo, jawaban kami. Jika kurang berkenan sudah dimaafkan. Baik, terima kasih kepada Pak Yosi yang telah menjawab pertanyaan. Tadi menyinggung nama Pak Hanan tentang perbankan. Silakan kepada Pak Hanan bisa ditanggapi tentang perbankan tadi. Monggo Pak Hanan. Maaf Pak Hanan masih di mute. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak suara saya ya? Dengar Pak. Ya. Terdengar. Tapi gambarnya belum kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah. Oh, sudah kelihatan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bertemu dengan Pak Yosi. Ya. Ini senior saya untuk di perbankan maupun di bisnis. Semoga selalu sehat Pak Yosi. Pak Leo, pertanyaan Pak Leo tadi terkait dengan masalah bisnis ya? Bagaimana kaitannya dengan perkembangan perbankannya? Benar, Pak. Ya. Kalau saya terkait dengan perbankan, bahwa perbankan saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat laporan perbankan per Desember 2020, hampir semua mengalami penurunan atau mengalami kelumpuhan ya. Oleh karena itu kita tidak bisa berharap banyak dengan perbankan. Kalau saya menganggap bahwa kondisi saat ini yang akan berjalan adalah sektor real, khususnya di UMKM. Karena apa? UMKM ini paling tangguh ya, paling kuat dalam menghadapi krisis karena memang fakta di lapangan UMKM ini menyodorkan untuk kebutuhan pokok. Dan kita bisa melihat bahwa pasar-pasar itu tetap berjalan, ramai, tetap hidup. Tapi pasar-pasar untuk yang menengah ke atas, mengalami kelumpuhan. Ya. Contoh, sekarang ini hampir semua outlet-outlet di mall-mall besar, saya sebetulnya nggak mau nyebut, tapi oke deh kita sebut. Misalnya mall di Ambarukmo Plaza atau di Sleman Hall. Kita lihat suasana menjadi sepi karena beberapa tutup. Oleh karena itu perbankan pun jadi berpikir 10 kali lipat ketika dia akan membiayai bisnis-bisnis yang tampaknya sekarang sedang pingsan ya. Bagaimana sekarang peran perbankan untuk menghidupkan itu? Menurut saya perbankan tetap harus berhati-hati. Karena fakta di lapangan NPL atau kredit macet di perbankan juga meningkat drastis sekarang. Kalau toh tetap ditagih pun tetap tidak bisa. Satu-satunya jalan perbankan tetap memberikan pembiayaan secara selektif khususnya pada bisnis-bisnis yang masih berjalan. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bisnis makanan, bisnis alat-alat kesehatan, kemudian bisnis digital, dan bisnis-bisnis yang lain secara selektif. Karena apabila tidak, perbankan pun juga akan mengalami kebangkrutan. Apalagi kalau melihat kebijakan dari OJK sendiri, tampaknya juga melihat bahwa perbankan itu sangat rentan. Contoh ya, OJK tampaknya akan menerapkan persyaratan baru untuk pembukaan bank BPR Syariah yang segmentasi pasarnya adalah UMKM dari modal minimal kisaran 4 sampai dengan 6 miliar berubah modalnya menjadi minimal 100 miliar.
Ini kan juga satu hal, kalau menurut saya, suatu hal yang tampaknya mempersulit bagi orang-orang yang masuk terjun ke dunia perbankan. Untuk BPRS, BPR Syariah, modal minimalnya, bocorannya adalah 75 miliar. Bayangin berapa kali lipat itu. Tapi kalau kita mengikuti cara berpikirnya OJK, tampaknya OJK berpikir bahwa para pemilik BPR saat ini sedang mengalami kesulitan khususnya dalam hal permodalan. Dengan hanya modal 4 miliar atau 3 miliar, tapi mereka bisa menghimpun dana sampai triliunan. Itu kan rentan sekali itu. Yang rentannya apa? Nanti LPS yang susah pada waktu bank itu kolab, lembaga penjamin simpanan harus mengganti. Kalau boleh saya katakan sekarang memang wait and see dan selektif untuk bisa bank itu berperan di situ. Sambil menunggu sektor yang memang harus dibenahi benar yaitu sektor kesehatan. Mungkin itu saja pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Hana yang telah menanggapi. Selanjutnya kita masuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari di sini ada yang dari Supriyanto. Silahkan Supriyanto untuk bertanya. Nah, tolong on cam ya. Videonya dinyalakan. Ada saudara. Tolong on cam. Videonya dinyalakan. Oke, baik. Terima kasih. Bisa dengar suara saya, moderator? Dengar sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber tersebut yang telah memaparkan materi-materi yang disampaikan. Yang ingin saya tanyakan kepada ketiga narasumber ini, karena kita berbicara tentang bisnis dan berbicara tentang apa kabar bisnis Indonesia. Nah, dari tadi saya belum menemukan titik temu bahwasannya bisnis di Indonesia ini baik-baik saja atau gimana. Karena ketiga narasumber ini tadi menjelaskan tupoksi masing-masing dengan tema masing-masing. Nah, mungkin saya minta penjelasan sedikit dari ketiga narasumber ini. Gimana sih kabar bisnis Indonesia sekarang? Apakah baik atau kurang baik begitu? Terima kasih. Monggo Pak Yosi ditanggapi atau dari pemateri yang lain. Monggo mungkin untuk Ibu Miftah Fitri maupun Ibu Habibah tadi, kalau saya setuju sekali dengan Mas Supriyanto bahwa memang kajian yang tadi sudah disampaikan karena berkaitan dengan judul materi satu tahun pandemi apa kabar bisnis, apa kabar Indonesia. Jadi kami coba menjelaskan memang skalanya yang usaha kami adalah di Yogyakarta, tentu lebih tepat apabila para pembicara atau pemateri sebelumnya, Ibu Miftah maupun Bu Habibah, bisa menjelaskannya. Terima kasih. Baik, saya coba bantu untuk menjelaskan seperti ini. Seperti ini Mas Supriyanto, tadi pertanyaannya bagaimana kabar kabar bisnis di Indonesia, seperti itu ya. Memang di awal adanya COVID-19 memang tadi sudah saya jelaskan memang banyak sekali sektor yang terdampak di situ. Tapi memang saat ini sekarang ini kan sudah adanya vaksin ya seperti itu. Kemudian yang orang terjangkit virus COVID-19 juga semakin berkurang seperti itu. Kemudian diikuti oleh perkembangan bisnis-bisnis lainnya. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa memang adanya muncul bisnis-bisnis kecil baru seperti itu karena memang kita dengar memang terjadi adanya PHK di mana-mana sehingga memang banyak orang juga melakukan kreativitasnya juga mulai muncul, akhirnya mereka buka bisnis baru seperti itu. Ada yang
jual makanan seperti itu ya, makanan sehat, kemudian juga yang bisnis pengait masker dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian hal itu juga diiringi tentang adanya perkembangan bisnis yang memang sudah ada bisnis sebelumnya, kemudian yang bisnis skala besar itu melakukan perkembangan-perkembangan seperti itu. Sekarang juga sudah mulai terlihat memang salon-salon perawatan juga sudah mulai rame dikunjungi oleh konsumen, kemudian juga banyak bisnis juga yang mulai terlihat muncul seperti itu ya, karena memang tadi sudah saya lihat kan di slide sebelumnya, memang adanya sekarang ini orang juga suka berolahraga ya, seperti olahraga sepedaan seperti itu. Kemudian tidak hanya bisnis sepeda aja yang meroket, tapi juga banyak bisnisnya juga ikut meroket seperti itu, kayak seperti aksesoris pendukungnya juga seperti itu. Kemudian juga tidak hanya itu juga, kemudian ada bisnis-bisnis lainnya ya, yang juga sekarang terlihat sekali, kayak vendor-vendor pernikahan juga sudah mulai kelihatan lagi, orang juga sudah mulai melakukan kegiatan resepsi, kemudian vendor-vendor akhirnya dipakai lagi seperti itu. Kemudian bisnis juga sudah mulai berkembang saat ini karena memang karena memang sudah ada vaksin dan juga orang yang terjangkit virus COVID ini juga sudah mulai berkurang seperti itu, kemudian diikuti oleh perkembangan bisnis lainnya seperti itu. Itu penjelasan dari saya, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Yosi dan juga mungkin Bu Habibah. Enggak, dari Pak Yosi atau Bu Habibah? Ya, baik. Terima kasih Ibu Miftah tadi yang sudah memberikan penjelasan jawaban kepada Pak Mas Supriyanto ya. Mungkin monggo Bu Habibah kalau ada yang mau disampaikan. Atau kita langsung ke Bapak Yosi aja, Bisa, Pak? moderator, bisa saya izin menanggapi? Iya, boleh. Monggo. Bisa nggak moderator? Iya, boleh. Monggo. Tolong on terima ya, Mas. kasih. Tolong on kameranya diaktifin dulu. Oke, terima kasih yang kedua kalinya Ibu Moderator, bersama terima kasih juga kepada Ibu Mita yang telah menjawabkan pertanyaan yang dimana berbagai dampak positif dan negatif di era pandemi ini. Tadi sempat disinggung juga bahwasannya sekarang itu adanya vaksin ya. Ya, kalau menurut pandangan saya sendiri, kalau kita terpacu pada vaksin itu, sementara kita lihat di realita masyarakat banyak yang menolak akan hal itu, karena dengan melihat realita di sosial media maupun realita di masyarakat banyak yang menolak, dan ketika mereka sudah melakukan vaksin ya banyak yang sakit gitu, dan juga banyak yang mati kutu gitu. Kira-kira apakah kita terpacu kepada itu untuk kesehatan atau kayak gimana? Nah, kalau pandangan saya, kalau kita larinya ke situ otomatis kita berbicara tentang kesehatan nantinya. Itu pandangan saya. Terima kasih. Baik, memang ya Mas, kalau tentang berbicara tentang kesehatan, tentunya juga selain adanya, memang sudah adanya program vaksin yang memang kita ikuti seperti itu, kemudian kita juga harus ingat bahwa memang kita juga harus menjaga kesehatan juga dari diri kita sendiri sesuai dengan prokes ya, seperti menggunakan masker, kemudian jaga jarak, sering mencuci tangan, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, seperti itu. Nah, kemudian tentunya hal itu dimulai dengan diri sendiri ya Mas ya. Kalau memang misalkan kita juga bisa untuk menjaga imun kita untuk lebih sehat kayak gitu, terus kita juga sadar pentingnya kesehatan, dan juga memang vaksin juga salah satu bentuk upaya supaya untuk mencegah tentang terjadinya adanya penyebaran virus COVID-19 seperti itu Mas. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bu Habibah atau juga Pak Yosi? Oke, mungkin saya mau menambahkan.
Jadi sebetulnya bukan tidak ada hubungannya ya Mas Supriyanto, ya. Bukan tidak ada hubungannya antara vaksin dengan upaya kita untuk bangkit dari pandemi sebetulnya. Karena untuk bangkit pun kita juga butuh jasmani yang sehat juga gitu. Kalau misalkan jasmani kita nggak sehat, otomatis kita juga tidak bisa melakukan apa aja gitu, termasuk untuk bangkit atau survive dari pandemi COVID-19. Jadi bukan tidak berhubungan, melainkan ini juga berhubungan juga. Karena kesehatan itu sebetulnya di era COVID pandemi ini yang paling penting itu adalah di kesehatan kita. Kalau kita tidak sehat, otomatis kita juga tidak bisa ngapa-ngapain, kan gitu. Apalagi untuk bangkit di era pandemi. Kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin mau memberikan opini lain. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Habibah, terima kasih ini tadi sudah melengkapi juga pertanyaan dari Mas Supriyanto. Saya izin sedikit menambahkan saja bahwa tentu dengan situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini, kita sudah berupaya sebagaimana ketentuan atau syarat-syarat untuk prokes ya. Jadi dari usaha yang kami lakukan, tentu kami menyediakan juga sabun cuci tangan di dekat keran yang mengalir setiap untuk masuk ke daerah atau wilayah tempat kos-kosan kami. Kemudian juga harus menggunakan masker, ya. Kemudian juga pada saat kunjungan itu pesertanya ada sekitar 60 orang pasangan ya, jadi 30 peserta dengan istri maupun suaminya. Itu kami mintakan juga surat. Jadi sebelum sampai ke tempat kami atau schedule itu berlangsung, kami minta bahwa panitianya telah memberikan atau telah melakukan kepada seluruh peserta dengan surat keterangan sehat maupun surat keterangan sudah melakukan tes antigen sebagainya. Seperti itu yang kami lakukan dalam konteks usaha bisnis yang ada di lingkungan kami. Kemudian juga pada saat penurunan unloading daripada pengiriman orderan kue yang tiba dari pabrik dari Bandung tiba di Yogyakarta ke tempat kami, demikian juga kami senantiasa selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan ada juga kami gunakan untuk kami semprot dengan disinfektan ya, disinfektan. Jadi yang bisa untuk menghindari juga seperti itu. Jadi memang otomatis dengan situasi demikian mau tidak mau kami harus melakukan situasi yang seperti tadi sudah disampaikan Bu Habibah maupun Bu Miftah Fitriana. Demikian Mbak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Miftah, Bu Nur Habibah, serta Bapak Yosi yang telah menanggapi dari pertanyaan Mas Supriyanto tadi. Mengingat waktu yang tinggal beberapa menit, di sini saya akan menambahkan, sini ada pertanyaan satu lagi Pak, dari Bapak Hanan Wihasto, dari Bapak Dekan. Yaitu pertanyaannya, bagaimana memadukan teori dan praktek dalam bisnis di dalam masa pandemi ini? Karena faktanya semua teori apapun tampaknya lumpuh jika dipraktekkan di masa pandemi ini. Bagaimana pendapat Bapak, Ibu narasumber yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Terima kasih, silahkan ditanggapi dari Pak Yosi, Bu Miftah, atau bahkan dari Bu Nur Habibah. Monggo. Mungkin dari Pak Yosi terlebih dahulu. Dipersilahkan, Bapak. Baik, Mbak. Kalau menjawab pertanyaannya Pak Hanan itu memang harus pakai nalar ya, pakai cara-cara nalar karena beliau adalah akademisi dan sekaligus praktisi. Agak sulit memang menjawab. Karena secara praktek teori itu sebetulnya bisa disinkronkan kalau sepanjang itu memang dengan cara nalar kita
untuk bisnis yang sedang kita lakoni atau sedang kita geluti itu sesuai dengan situasi di mana kita berada di situ. Sebagai contoh misalnya tadi yang usaha Inakukis ya, mau tidak mau kita harus melakukan upaya-upaya untuk tetap bisa survive ya. Untuk Inakukis dalam hal ini saya coba kasih contoh kepada pertanyaannya Pak Hanan. Jadi kalau dalam kondisi normal ya, pada tahun 2019 kami bisa berjualan sekitar 1.480 lusin, hampir 1.500 lusin. Ya, itu normal. Begitu dia tahun 2020 terjadi pandemi, kami secara teorinya udah jelas itu nggak mungkin bisa ada pameran, tidak bisa melakukan pengiriman dengan mudah karena dibatasi oleh PPKM maupun PSBB. Jadi untuk mengantarkan kiriman kue-kue tersebut ke para agen di beberapa wilayah, tentu kami juga harus menyiapkan ya surat jalan lah kira-kira seperti itu, bahwa kami adalah distributor dari Inakukis Jogja yang harus mengantarkan orderan kue ini ke beberapa wilayah. Seperti itu misalnya. Kemudian kami tahu bahwa secara teori dan praktek dengan adanya pandemi itu pasti penjualannya berkurang karena produksinya juga dari pabrik berkurang. Sehingga kami mengukur sesuai dengan kondisi dan kemampuan daripada apa yang kita hadapi saat itu gitu. Nah, kemudian ada juga barangkali untuk tetap membuat survive secara teori dan praktek, karena sekarang semuanya sudah menggunakan media sosial untuk bisa menawarkan atau marketing daripada produk tersebut. Sebetulnya banyak sekali manfaatnya dengan media sosial itu, Pak Hanan. Jadi misalnya kami menggunakan, kemarin mungkin sudah saya singgung itu, namanya skuter ya. Skuter itu artinya selebriti atau selebgram kurang terkenal. Untuk kita manfaatkan endorse dari produk kita gitu ya. Jadi itu teori prakteknya sebetulnya hampir mendekati kalau situasi memang menyesuaikan dengan posisi zaman atau posisi situasi keadaan saat itu, sehingga kita hanya cukup membayar 300.000 ya skuter itu. Misalnya contohnya Selma Dena ya di Yogyakarta ini. Selma Dena itu menantunya Pak Amin Rais ya, yang followernya cukup banyak ya, lumayan lah, maksudnya segmentasinya adalah sesuai dengan produk yang kami jual, yaitu produk makanan, produk kue-kuean. Jadi ibu-ibu maupun anak-anak muda untuk bisa mengetahui jualan produk kami dengan mengendorse Mbak Selma Dena tadi. Nah, itu secara praktek dan teorinya gitu ya. Nah, itu cukup lumayan. Jadi pada tahun 2020 meskipun penurunan dari jumlah omset penjualan berkurang 40%, tapi kami masih bisa mendapatkan atau memperoleh keuntungan gitu ya. Kami menyadari gitu. Bayangkan saja bahwa pabrik mengurangi karyawan musimannya dari 1.000 menjadi 100. Kemudian juga diturunkan lagi pada saat-saat terakhir menjadi 30 orang saja yang bekerja untuk membuat produksi kue tersebut. Sehingga biasanya kami sekitar 2 minggu setelah Lebaran, Hari Raya Idul Fitri itu kami masih punya kue. Ini kira-kira seminggu atau 10 hari sebelum Hari Raya pada tahun 2020 yang lalu, itu kuenya sudah habis. Permintaan masih banyak sebetulnya. Cuma kita tidak bisa jualan karena barangnya juga nggak ada, produksinya nggak jalan. Karena ada kegiatan atau situasi PSBB ya di Jawa Barat. Nah, jadi demikian mungkin kurang lebihnya. Ada beberapa contoh lain sih sebetulnya, tapi monggo kami persilakan kepada bicara Bu Miftah Fitri maupun Bu Habibah untuk bisa melengkapi. Terima kasih. Baik,
Saya ingin menambahkan, Pak Hanan, begini. Sebenarnya saya juga sependapat dengan Pak Yosi Wardana, di mana memang menyatukan teori dan juga praktek pada saat kondisi masa-masa sulit seperti pandemi ini memang agak-agak sulit seperti itu ya, karena memang secara praktek juga sudah dilakukan, tapi memang kondisinya memang terjadi di mana-mana memang jumlah kunjungan awal-awal adanya COVID itu jumlah kunjungan konsumen itu juga berkurang, juga yang dirasakan oleh beberapa sektor di perdagangan juga mengalami bahwa memang adanya permintaan yang cenderung menurun seperti itu. Meskipun dikenal dengan adanya corporate life cycle, di mana ada siklus hidup perusahaan, di mana perusahaan itu ada masa-masa sulitnya, ada masa jayanya, ada masa stabilnya, tapi memang secara teori seperti itu, tapi kalau masa pandemi seperti ini yang bisa dilakukan adalah bertahan, dan bertahan. Bagaimana juga supaya karena memang perusahaan kan tentunya pelaku usaha juga pasti ada pihak-pihak yang memang harus tetap dijaga ya, seperti biaya tenaga kerja juga tetap ada seperti itu. Tapi ya mau nggak mau juga bagaimanapun kondisinya juga pelaku usaha mau nggak mau bertahan dan juga bertahan dengan diiringi oleh ikhtiar dan juga berdoa, karena memang kondisi yang seperti ini emang unpredictable sekali begitu. Jadi memang salah satunya adalah bersabar, berusaha, dan juga tetap berikhtiar seperti itu, Pak Hana. Baik, mungkin sekarang giliran saya ya untuk menambahkan. Jadi gini, untuk Pak Hana, pertanyaan dari Pak Hana, terima kasih Pak Hana pertanyaannya. Jadi untuk era pandemi ini sebetulnya yang berdampak itu bukan hanya kami di dunia atau mahasiswa atau hanya dosen, para dosen juga, tapi semua di Indonesia bahkan seluruh dunia gitu ya. Nah, apa strategi yang tepat atau bagaimana cara kita menyikapi kondisi COVID-19 ini? Jadi kita harus tetap optimis, dan kemudian kita juga harus mensinergikan antara keilmuan kita secara akademik dan apa yang sudah terjadi di lapangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membuat para UKM bangkit, untuk membuat teman-teman yang sedang terdampak COVID dan terutama kita semua gitu, kita harus saling bersinergi dan saling berkolaborasi. Jadi kita saling membantu antara satu dengan yang lain, kemudian kita juga harus memanfaatkan apa yang sebetulnya bisa menjadi pilihan terbaik saat ini. Jadi kalau misalkan sekarang ini memang kita bisa maksimalnya di media sosial atau di marketplace, ya sudah kita maksimalkan di situ. Dengan tetap berdoa juga, betul kata Bu Yana tadi. Nah, kemudian kita juga harus saling mensupport antara satu dengan yang lain. Bukan cuma memikirkan kita aja yang butuh, tapi orang lain pun juga sebetulnya butuh untuk support dari kita juga gitu kan. Nah, kemudian pemanfaatan dari internet atau dari sosial media juga sangat bermanfaat juga untuk kita, karena di era pandemi saat ini tuh orang tidak mungkin juga keluar rumah gitu ya. Orang juga tidak mungkin untuk melakukan kegiatan sosial di luar. Jadi mau tidak mau kita juga melakukan atau memaksimalkan usaha kita dari rumah, dan kita bisa pakai internet atau pakai e-commerce itu sebagai salah satu media kita untuk survive gitu. Ibu Marta Tilaar aja di era krisis moneter bisa bangkit loh, dan itu sampai sekarang. Nah, kita yang generasi milenial saat ini harusnya juga bisa gitu, dan sebetulnya kita lebih semangatnya tuh lebih powernya tuh lebih tinggi, lebih lagi gitu daripada beliau-beliau yang dulu pernah merasakan yang namanya era krisis moneter seperti itu. Saya boleh menambahkan? Baik Pak, boleh silahkan. Ya, oke, alhamdulillah. Ini kebetulan saya baca di chat ini ada pertanyaan dari Muhammad SH dari Kalimantan Selatan. Saya cuma minta motivasi dari bapak-bapak narasumber untuk para pebisnis kecil-kecilan,
supaya bisa berkembang di masa pandemi ini? Nanti biar dijawab Pak Yosi ya. Tapi sebelumnya saya menanggapi sebentar yang tadi sudah lewat, yaitu Pak Supriyanto, bahwa sebetulnya pemerintah itu telah mengetahui bahwa yang paling penting dulu sekarang ini untuk menumbuhkan ekonomi adalah kesehatan. Buktinya apa? Menteri Kesehatan itu background-nya bukan dokter, bukan kesehatan, bukan ahli di bidang penyakit dan sebagainya, tapi background-nya adalah orang perbankan. Bapak Gunadi Sadikin, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan ini background-nya adalah background orang ekonomi. Oleh karena itu sebetulnya pemerintah itu tampaknya ingin segera mengangkat masalah pandemi, masalah penyakit ini, COVID-19 itu segera kelar. Karena yang sebelumnya itu anggaran Menteri Kesehatan itu sekian triliun itu hanya cair kurang dari 10%. Nah sekarang ini sudah digelontorkan supaya terjadi multiplier efek ekonomi sehingga bergerak ekonomi itu. Sehingga saya sebetulnya sependapat cara yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk menjalankan roda ekonomi yang pertama kali adalah kesehatan dulu. Nah tampaknya ini bulan Juli itu era di mana anak-anak sekolah baik TK, SD, SMP, SMA sudah mulai dibuka lagi. Dan sekarang ini kan sedang uji coba ini. Blended lah istilahnya blended. Nanti sekitar bulan Juli itu akan dibuka semua. Keran-keran pembatasan itu dibuka, saya kira ekonomi segera bergerak dan lari kenceng karena seorang sudah kepingin banget ini berbisnis, sudah mulai kepingin banget dia berjualan dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo dijawab pertanyaan dari Pak Muhammad Esa, narasumber 1, 2, dan 3. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Anan. Monggo Pak Yosi, Bu Miftah, Bu Nur Habibah, silahkan ditanggapi dari pertanyaan Mas Muhammad Isa. Monggo. Yang pertama dari Pak Yosi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Saya tunggu tadi, barangkali saya yang belakangan nggak apa-apa juga. Baik, Pak, siapa tadi? Ishak ya? Iya, Muhammad Ishak. Muhammad Ishak dari Kalimantan Selatan. Ini pertanyaannya cukup bagus ya. Memang setiap usaha itu dimulai dari kecil sih, nggak bisa langsung gede kan. Makanya pertanyaannya bisnis kecil-kecilan. Saya punya beberapa teman ya, beberapa rujukan teman-teman yang memulai bisnis usahanya kecil-kecilan. Saya juga sempat diajak untuk bergabung dengan mereka gitu. Namun karena situasi pandemi seperti sekarang ini, tentu saya harus lebih fokus terhadap apa yang sedang saya lakoni atau saya geluti yang sudah saya miliki saat ini. Jadi usaha kecil-kecilan itu kan tentu kaitannya dengan berbagai, ada skalanya lah, berbagai ukuran tapi ada skalanya ya. Misalnya saja ada rujukan ini saya punya teman itu jual lontong sayur ya, tapi sekaligus dia juga jualan pakaian dalam wanita. Ya. Ya, betul ini. Jadi tokonya tempat jualan pakaian dalam wanita itu kemudian dia gunakan untuk jualan lontong sayurnya, karena memang jualan dagangan pakaian dalam wanitanya itu tidak laku. Biasanya yang beli mahasiswi dari UI itu. Akhirnya sebelum dia mulai pindah tempatnya ke lokasi di mana tadinya buat jualan pakaian dalam itu, dia menjual dengan obral seluruh stok barangnya. Dan akhirnya dia sedikit perbaiki, renovasi dengan cat dan sebagainya ya, kecil-kecilan begitu. Terus juga ada kebetulan sekali dia kan belum punya peralatan meja kursinya itu pada saat mau memulai jualan lontong sayur di lokasi yang baru itu, ada orang yang terkena pandemi usahanya, kemudian
ingin menjual peralatan meja makan dan kelengkapan dapurnya, itu diambil sama dia dengan harga murah. Jadi memang itu salah satu cara untuk mencari peluang ya, sehingga mereka bisa bertahan, bisa survive, karena memang jualan yang tadinya ada 2, jualan pakaian dalam dengan lontong sayur, alhasil sekarang jualan lontong sayurnya itu sudah punya lebih brand image yang baru, yang bagus ya, yang baru begitu, di mana tadinya itu saya tidak pernah melihat ada mobil parkir di situ untuk makan sarapan pagi lontong sayur Padangnya itu. Sekarang sudah bisa 3 sampai 4 mobil parkir di situ dan mobilnya bagus-bagus gitu. Jadi itu salah satu mungkin rujukan saja bagi tadi Pak Muhammad Ishak, bahwa kreativitas dari atau melihat situasi daripada hasil dagangannya yang tidak memadai kemudian dirubah men-change dengan barang dagangannya yang lebih laku dan dikreativitaskan, alhasil akhirnya sekarang cukup lumayan, artinya bisa survive jualannya itu, meskipun juga belum ada mahasiswi atau mahasiswa yang mulai kembali ke Yogyakarta ya. Tapi jualannya itu alhasil ya cukup lumayan dengan dibantu oleh GoFood atau Gojek yang banyak membeli dari situ. Itu salah satu contoh rujukan ya. Nah, mungkin kalau survive yang terkait dengan usaha bisnis saya, yaitu tadi saya berusaha, berikhtiar tadi dengan berdoa, dan alhamdulillah jualan dari dagangan kue itu ya masih sekitar tahun lalu ya, tahun 2020 itu dari tahun 2019 1.480 lusin tinggal menjadi 800 lusin kurang lebih. Jadi hampir 40% turun. Tapi tentu kami memahami situasi itu. Nah, hasil dari jualan 800 lusin itu alhamdulillah masih bisa buat kami bertahan selama 1 tahun pandemi ini. Dan sekarang sudah mulai lagi musim lebaran untuk dagangan kue Inakukis itu, dan kebetulan kami sudah mengirim sampai 2 kloter, kurang lebih sekitar 900 lusin, sudah 2 kali. Besok hari Minggu itu akan datang kiriman kloter ketiga, kurang lebih sekitar 450 lusin. Artinya kalau kita bisa tahun ini bisa jualan dengan baik, ya kurang lebih bisa sekitar 1.200 sampai 1.300 lusin. Doakan saja. Demikian, terima kasih. Monggo, Bu Moderator. Terima kasih Pak Yosi. Gimana tanggapannya dari Miftah? Silakan. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit aja ya. Tambahannya adalah memang kalau untuk bisnis yang kecil-kecilan ini ya sebenarnya kalau memang benar kata Pak Yosi tadi memang bahwa kalau bisnis itu semula dimulai dari kecil, mulai kecil kemudian jadi nanti berkembang jadi bisnis yang besar seperti itu ya. Nah, di masa yang sulit seperti ini, di masa pandemi, tentunya orang juga mulai makin sadar bahwa kekuatan dari media sosial itu cukup luar biasa. Nah, yang awalnya memang media sosial itu digunakan hanya untuk bertukar kabar, mengirim pesan, kemudian orang ini menggunakan media sosial juga buat untuk belajar seperti itu ya, karena memang di YouTube juga sudah mulai banyak tentang webinar bagaimana memulai bisnis dari nol seperti itu. Kemudian para pelaku usaha ini juga melakukan riset pasar, dilihat dengan media sosialnya, dia menilai dengan misalkan dari Instagramnya aja nih, dilihat teman-temannya ini kira-kira butuh produknya seperti apa, kira-kira memang dari teman-teman Instagramnya aja dulu dilihat, kira-kira ini ya orang-orang di masa yang seperti ini, seperti itu. Kemudian dengan melakukan riset-riset pasar, kemudian dia jadi tahu kemudian apa yang memang harus dilakukan untuk bisnisnya, seperti itu. Strategi-strategi apa aja yang memang kira kan kita jika kita punya produk kan tujuan kita pertama kan adalah laku di pasaran. Nah, kalau kita udah tahu duluan nih kira-kira pasar ini membutuhkan ini nih, seperti itu. Kemudian kan jadi memudahkan kita juga untuk menentukan strategi selanjutnya
roadmap-nya kira-kira kita ini mau membuat produk kita itu menjadi seperti apa, seperti itu, sehingga produk kita itu juga diterima, bahkan juga diinginkan di pasaran yang memang mungkin di masa pandemi ini memang dibutuhkan, seperti itu. Mungkin itu saja tambahan sedikit dari saya. Kemudian jika memang ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak Yosi atau juga Bu Habibah. Terima kasih Bu Miftah. Sekarang Bu Nur Habibah, silahkan Bu, silahkan ditanggapi. Oke, baik. Ini saya izin mematikan video, jadi suaranya aja. Jadi gini, untuk Mas siapa tadi, Mas Ishak, untuk motivasi, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi agar produk kita atau usaha kecil kita ini tetap berjalan gitu ya. Jadi sebetulnya situasi COVID-19 ini tuh tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Kalau misalkan kita memang membacanya ini sebagai peluang, otomatis kita akan mencari peluang yang apa sih sebetulnya yang harus yang bisa kita jadikan segmen pasar, kemudian apa yang bisa kita buat di era pandemi. Mungkin ada inovasi-inovasi baru, terutama dari anak-anak muda seperti sekarang ini yang sebetulnya mereka lebih cerdas membaca itu gitu kan. Dan untuk menumbuhkan motivasi tersebut, kita mulai dari situ dulu, Mas Ishak. Jadi kita melihat dulu, kita menanggapi atau menyikapi corona ini itu sebagai apa? Sebagai ancaman bagi kita atau sebagai peluang? Kalau memang peluang, kita tetap maju aja, kita tetap melihat segmentasi pasar seperti apa yang sebetulnya sekarang itu lagi dibutuhkan. Dan ini peluang untuk teman-teman yang memulai bisnis dari nol untuk bisa survive di era pandemi gitu. Kalau misalkan yang lain cuma berpikir panik, kita nggak akan bisa survive gitu. Tapi kalau misalkan kita berpikirnya itu untuk memotivasi diri kita untuk ayolah kita bangkit, pasti kita bisa gitu. Karena kita melihat kondisi atau situasi yang saat ini itu sebagai peluang kita untuk bisa survive seperti itu. Selain selain kita juga memanfaatkan media sosial yang seperti saya sampaikan tadi, kita juga harus berdoa dan tetap berikhtiar. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas, seperti itu. Terima kasih kepada Pak Yosi, Bu Miftah, dan Bu Nur Habibah yang telah menyampaikan banyak ilmu pada kita semua dan telah menanggapi beberapa pertanyaan dari kita. Sekarang kita berada di ujung acara. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan narasumber-narasumber yang telah bersedia membagikan ilmunya, pengalamannya. Baik, di sini saya akhiri. Saya Ifah Taria Rohmah, saya undur diri sebagai moderator, dan saya akan kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Bukan? Dah, selesai. Baik, kepada saudari Ifah Nutaria Rohmah selaku moderator yang telah memimpin acara. Oke. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi foto. Karena kita webinar online, maka kita akan foto secara online. Kepada seluruh peserta agar segera membuka kameranya masing-masing.
Hitungan ketiga kita akan dipoto. Jadi sesuai ekspresi kalian. Pemirsa. Mau tanya? Tanya dulu, ini udah ada. Mohon maaf. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Udah kan? Udah. Yang selanjutnya, saya terakhir. 1, 2, 3. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan maaf untuk teman-teman pertanyaan yang nggak bisa dibaca, belum sempat dijawab. Mungkin di lain waktu nanti. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini, jika ada kata salah, kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Jadi selama ini juga udah lihat